Tera Drone Indonesia menuai sorotan setelah insiden kebakaran yang menewaskan 22 pegawai di gedung perusahaan pada Selasa 9 Desember. Ia adalah Mikael Wisnuwardana, lulusan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jurusan Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung ITB Angkatan 2001. Sebagai pucuk pimpinan Tera Drone Indonesia, Mikael kerap diundang sebagai pembicara dalam berbagai acara. Ia pernah hadir di CSR Award 2019 di Sanur, Bali, serta menjadi pembicara dalam Forum 10 bertema Future Solution for Life Cycle Construction di Telkom Landmark Tower pada 12 hingga 13 November 2019. Pada 20 November 2020, Mikael juga tampil sebagai pembicara dalam Malaysia Drone Tech Festival 2020, mengutip akun Instagram @teradrone_id. Dalam Aeroscape Innovation Summit atau AIS 2023 yang digelar Institut Teknologi Bandung, Mikael juga turut diundang bersama dengan 12 pakar di bidangnya. Pada Januari 2024, ia menjadi narasumber dalam webinar Drone Industry Outlook 2024. Dikutip dari djip.go.id, nama Mikael tercatat sebagai salah satu pendesain micro drone beroda untuk ruang terbatas Z01 bersama sejumlah rekannya, diantaranya ada Yazdi Ibrahim Jenny, Zack Denver Waters De Silva, Javencius Sembiring, Yohanes Bimo Duento, Joshua Levin Kurniawan, Rai Ozma, dan Muhammad Lutfi Azam. Sebagai informasi pemirsa, PT Tera Drone yang gedungnya terbakar pada Selasa 9 Desember 2025 siang masih bungkam terkait kebakaran yang terjadi di gedungnya. Human Resource and Business Partner Tera Drone, Umaidi Suhari menuturkan bahwa kejadian ini tengah dalam investigasi pihak kepolisian. Diketahui gedung yang ditempati Tera Drone ini merupakan bangunan ruko berlantai 7. Sebelumnya pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan mendapati hanya ada satu pintu akses keluar masuk di gedung tersebut. Umaidi menuturkan gedung yang ditempati perusahaannya memiliki lift dan tangga. Namun saat kebakaran, seluruh karyawan kesulitan menyelamatkan diri. Saat ditanya berapa jumlah drone yang terbakar di lantai dasar tempat awal titik api mulai menyala, pihaknya masih belum bisa membeberkan. Kebakaran terjadi di kantor Tera Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember, menewaskan 22 orang termasuk 1 orang ibu hamil. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra menuturkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian yang menewaskan 22 orang ini. Sudah ada 6 orang yang diperiksa, yakni 2 HRD dan 4 karyawan. Pihak kepolisian juga bakal memeriksa pemilik gedung atau penanggung jawab perusahaan. Mengutip tribunjakarta.com, saat melakukan pemeriksaan gedung, pihak kepolisian menemukan sebuah fakta, di mana gedung berlantai 7 tersebut ternyata hanya memiliki satu akses keluar dan masuk. Pihak penyidik pun kini masih menunggu hasil dari tim forensik dan memeriksa saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kebakaran ini. Adapun 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran ini, sementara belasan karyawan Tera Drone berhasil dievakuasi setelah terjebak di lantai paling atas ketika kebakaran terjadi. Sebuah video juga beredar di media sosial yang menunjukkan di mana sejumlah karyawan meminta pertolongan dari atas gedung. Mengutip wartakotalive.com, petugas pemadam kebakaran atau damkar berhasil menyelamatkan belasan karyawan yang terjebak tersebut. AKBP Robi Heri Saputra menuturkan total ada 19 karyawan yang berhasil diselamatkan. Imbas kebakaran gedung Tera Drone Indonesia yang menewaskan 22 orang, pimpinan perusahaan akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Gedung Tera Drone yang berlokasi di Jakarta Pusat diketahui terbakar pada Selasa 9 Desember siang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra, pada Rabu 10 Desember menyebut gedung yang terbakar merupakan pusat layanan sekaligus kantor perusahaan. Tera Drone berkantor pusat di Jepang, sementara kantor Indonesia dipimpin oleh warga negara Indonesia bernama Mikael Wisnuwardana.
Mikhail menjabat sebagai Direktur sekaligus C-Level Teradron Indonesia. Robi menegaskan pihaknya akan memastikan keberadaan Mikhail untuk dimintai keterangan. Namun diketahui hingga kini penyidik telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi, baik dari pihak manajemen maupun warga sekitar. Sementara itu untuk pemilik gedung dan pemilik perusahaan belum diperiksa. Sebagai informasi pemirsa, PT Teradron yang gedungnya terbakar pada Selasa 9 Desember 2025 siang masih bungkam terkait kebakaran yang terjadi di gedungnya. Human Resource and Business Partner Teradron, Umaidi Suhari menuturkan bahwa kejadian ini tengah dalam investigasi pihak kepolisian. Diketahui gedung yang ditempati Teradron ini merupakan bangunan ruko berlantai 7. Sebelumnya pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan mendapati hanya ada satu pintu akses keluar masuk di gedung tersebut. Umaidi menuturkan gedung yang ditempati perusahaannya memiliki lift dan tangga. Namun saat kebakaran, seluruh karyawan kesulitan menyelamatkan diri. Saat ditanya berapa jumlah drone yang terbakar di lantai dasar tempat awal titik api mulai menyala, pihaknya masih belum bisa membeberkan. Kebakaran terjadi di kantor Teradron di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember, menewaskan 22 orang termasuk 1 orang ibu hamil. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra menuturkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian yang menewaskan 22 orang ini. Sudah ada 6 orang yang diperiksa, yakni 2 HRD dan 4 karyawan. Pihak kepolisian juga bakal memeriksa pemilik gedung atau penanggung jawab perusahaan. Mengutip tribunjakarta.com, saat melakukan pemeriksaan gedung, pihak kepolisian menemukan sebuah fakta, di mana gedung berlantai 7 tersebut ternyata hanya memiliki satu akses keluar dan masuk. Pihak penyidik pun kini masih menunggu hasil dari tim forensik dan memeriksa saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kebakaran ini. Adapun 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran ini, sementara belasan karyawan Teradron berhasil dievakuasi setelah terjebak di lantai paling atas ketika kebakaran terjadi. Sebuah video juga beredar di media sosial yang menunjukkan di mana sejumlah karyawan meminta pertolongan dari atas gedung. Mengutip wartakotalive.com, petugas pemadam kebakaran atau damkar berhasil menyelamatkan belasan karyawan yang terjebak tersebut. AKBP Robi Heri Saputra menuturkan total ada 19 karyawan yang berhasil diselamatkan. Gedung perkantoran Teradron di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember 2025 siang. Insiden tersebut menewaskan 22 orang yang diduga akibat menghirup asap dan gas beracun. Hasil penyelidikan kepolisian menyebut bahwa baterai drone diduga menjadi penyebab kebakaran di gedung berlantai 7 tersebut. Belakangan terungkap Teradron Indonesia pernah terlibat dalam pemetaan lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera menggunakan teknologi drone. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari layanan Tera Agri, divisi agrikultur Teradron yang mendukung pertanian presisi. Pada tahun 2021, Teradron bekerja sama dengan International Finance Corporation atau IFC, bagian dari World Bank Group untuk melakukan studi pemanfaatan teknologi drone dalam pemantauan petani kelapa sawit swadaya. Teradron dikenal sebagai perusahaan jasa pemetaan dan salah satu penyedia layanan drone terbesar di dunia. Perusahaan ini menawarkan solusi mutakhir untuk survei udara, inspeksi infrastruktur, analisis data, dan juga lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 dan berkantor pusat di Jepang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.